Tapi kalau seandainya ibu-ibu ini subhanallah mendengarkan pengajian begini Bu, pahalanya subhanallah julusuka fi majlisil ilmi sa'atan. Engkau duduk mendengarkan ceramah hanya 7 menit. Oh Pak Pengurus barang menit ceramah Pak Pengurus? Sampai Isya. Mendengarkan ceramah 7 menit pahalanya sama seperti engkau sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Jadi kalau seandainya orang di masjid kita ini ada taklim, ada dakwah, malas datang ke masjid, itu sungguh sangat rugi. Duduk aja tunggu, ada pahala itu 1000 rakaat salat sunnah. Wa nasruka ila wajhil alim khairun min an tasaddaqta bi alfin farasin fi sabilillah. Engkau lihat, engkau perhatikan siapa yang berceramah. Itu pahalanya seperti orang yang bersedekah sebanyak 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuda itu Bu kendaraan paling mahal di zaman Rasulullah. Sekarang ini kendaraan ada mobil, ada motor, ada pesawat dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah kendaraan itu keledai, onta dan kuda. Kuda adalah kendaraan yang paling mahal. Jadi andai kata Rasulullah sekarang ini hidup di mana Pak namanya? Di Kota Padang, mungkin redaksinya hanya dirubah. Kini kendaraan yang paling mahal itu mobil cross, harganya 250 miliar. Jadi kalau seandainya sabda Rasulullah ini diartikan atau terjemahkan, kalau seandainya wa nasruka ila wajhil alim, engkau lihat, engkau perhatikan orang yang berceramah, pahalanya khairun min an tasaddaqta bi alfin khros fi sabilillah. Itu baru pahala duduk, pahala mendengarkan, belum lagi pahala berjamaah. Kemudian pahala sholat berjamaah. Nah ibu-ibu ini kalau bisa sholat berjamaah. Baik Rabi jemaah ke Pak Pengurus. Karena hujan kali ya Pak ya, agak kosong. Nah lain kali Bu ajak teman, ajak tetangga waktu ke surau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli fil masjid bil jamaah." Kalau orang-orang Islam salat berjamaah di masjid satu kali sama seperti orang yang salat 70 tahun tanpa berjamaah. Jadi kalau seandainya kita sholat di rumah itu rugi. Ada lagi orang yang berkata ibu-ibu itu mending sholat di rumah saja. Itu zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah tidak aman. Kalau ibu-ibu keluar di zaman Rasulullah banyak begal, banyak orang yang memperkosa. Ini ada ibu udah keluar dari rumah ada mau perkosa ibu. Hah? Dah, ada nak mau bunuh ibu dah. Ada kan? Kalau zaman Rasulullah itu wanita-wanita itu banyak yang mau dibunuh, dikucilkan, bahkan anaknya lahir kalau wanita itu dikubur hidup-hidup. Makanya zaman Rasulullah dianjurkan wanita sudah sholat di rumah saja. Karena waktu itu tidak aman. Ya Pak? Tidak aman. Kalau kini ibu kasambayang di Bukit Tinggi bisa. Kasambayang di Pangkal Sinanya tak ada melarang, tak ada nak mengadu. Maka dari itu para jemaah dan para pendengar dimanapun saja berada, hendaklah penuhi masjid. Rugi, sungguh sangat rugi kalau seandainya kita tidak sholat berjamaah di masjid. Di dalam kitab Durratun Nasih disebutkan sholatul rajuli fil masjid bil jamaah. Orang-orang
yang sholat di masjid dengan berjamaah satu kali nih Pak Pengurus, sama seperti orang sholat selama 70 tahun. Coba bayangkan. Jadi kalau Bapak sembahyang di rumah 70 tahun, sekali sembahyang berjamaah di masjid itu pahalanya sama. Nah, Rasulullah itu sangat menganjurkan kita sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah, kalau seandainya ada umat Islam yang tidak mau berjamaah, aku bakar rumahnya. Itu ada lagi sabda Rasulullah. Cuman kita nggak usah rumahnya dibakar, kita mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita. Hum azwaj, mereka mempunyai istri-istri di alam surga minimal 500 orang yang disebut dengan bidadari. Bidadari itu adalah makhluk yang sudah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wanita yang anytime, anywhere, any many already stand by 24 hours is nothing impossible, it's paradise, kata orang. Tubuhnya bidadari, kecantikannya bidadari, semua sudah diciptakan oleh Allah khusus untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga.